Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang prinsip dasar dalam membuat desain. Nah, apa aja sih prinsipnya? Jadi yang pertama adalah mengetahui jenis fit, yang kedua memahami pola fit, dan yang ketiga mengerti hierarki desain. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang jenis fit. Untuk fit jenisnya sendiri ini ada 6 macam. Yang pertama ada jenis fit by tema, untuk yang kedua border atau frame, dan yang ketiga puzzle, yang keempat horizontal style, yang kelima vertical style, yang keenam teal style. Nah, untuk jenis fit yang tema sendiri ini juga terbagi menjadi 5 macam ya teman-teman. Yang pertama ada tema dark atau itu warnanya itu cenderung gelap. Jadi contohnya seperti ini. Nah, jadi tampilan fitnya itu dia cenderung untuk filternya itu lebih ke warna gelap-gelap aja. Terus yang kedua ada bright. Nah, bisa dilihat ya contohnya. Jadi ini fitnya nanti tampilannya bener-bener lebih mendominasi warna putih atau warna terang atau mungkin abu-abu terang gitu ya. Jadi semua postingannya itu sesuai tema. Jadi untuk warna dark tadi ya gelap-gelap semua, kalau bright berarti terang-terang semua. Yang ketiga yaitu monokrom. Nah, seperti ini. Jadi nuansanya itu hitam putih. Jadi semua postingan fitnya dia hanya akan ada warna hitam sama putih. Selanjutnya tema colorful. Nah, jadi memang fitnya nanti akan bener-bener berwarna-warni ya, jadi seperti pelangi. Jadi bener-bener semua unsur warna itu dia buat secara sangat tajam. Jadi tampilan fitnya bener-bener sangat berwarna. Terus yang terakhir ada tema monotema. Nah, dimana monotema ini maksudnya adalah satu objek yang sama. Maksudnya seperti apa? Jadi gini, kalau seumpama teman-teman ini seorang penjual buku, jadi semua postingannya teman-teman itu isinya adalah tentang buku. Jadi ada gambar buku di dalamnya, cuma mungkin ada ornamen-ornamen penambah yang lainnya itu yang berbeda, cuma yang masih tetap sama itu adalah buku. Jadi bukunya itu akan terus teman-teman posting setiap teman-teman membuat feed. Seperti itu ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke border atau frame. Nah, contohnya seperti ini. Jadi semua tampilan feed yang teman-teman posting itu memiliki frame atau mempunyai garis tepi. Jadi semua postingannya teman-teman itu bergaris tepi. Yang ketiga adalah puzzle feed, yakni saling bersambung. Seperti contoh di Instagram punyanya saya yang The Art Print ya. Jadi kalau untuk saya sendiri jenis temanya itu menggunakan yang puzzle fit atau biasa disebut dengan insta puzzle. Jadi backgroundnya itu benar-benar nyambung dari bawah sampai ke atas, dari kanan sampai kiri itu benar-benar semuanya tuh menyambung. Nah, yang selanjutnya keempat horizontal style. Nah, seperti contoh di samping ya. Jadi postingannya itu rata menyamping. Jadi dia mengaturnya itu lebih cenderung ke persegi panjang gitu ya. Jadi dia benar-benar pandangannya dia itu ratanya ke samping. Untuk yang selanjutnya vertical style. Nah, di postingannya ini dia fokus ke lurus ke bawah. Jadi dia memang rapi tapi fokusnya itu lurus ke bawah. Jadi bentuknya setiap kali posting ya seperti itu. Yang terakhir adalah teal style. Nah, untuk teal style sendiri ini dia memang postingan yang bisa dibilang unik kali ya. Jadi postingannya itu memang beda-beda. Ada satu postingan dengan hanya berisi sebuah tulisan. Selanjutnya itu baru nanti entah itu produk atau apa. Setelah itu tulisan lagi, dan itu sangat simpel banget untuk postingannya. Nah, selanjutnya adalah pola fit. Pola fit adalah pembuatan desain fit dengan berbagai unsur sehingga menghasilkan konsep fit yang rapi, teratur, dan seimbang.
Nah, untuk unsurnya sendiri ini di dalamnya adalah ada foto produk, ada testimoni, berita viral, tematik, hiburan, informasi, tips and trick. Nah, apa sih perbedaan dari beberapa unsur ini? Jadi untuk foto produk itu, postingan yang kita posting ke Instagram itu isinya berupa foto produk. Jadi entah itu teman-teman ada varian baru atau mengenalkan produk baru, itu masuk ke unsur di foto produk. Selanjutnya testimoni, ya ini postingan yang berisi tentang testimoni atau review dari para customernya teman-teman. Selanjutnya ada berita viral. Nah, seperti yang sekarang ini sedang terjadi, memang berita viralnya saat ini adalah tentang berita duka ya, jadi meninggalnya Sheikh Ali Jaber. Jadi ini masuk ke berita viral, itu bisa teman-teman jadikan sebuah desain dan teman-teman posting di feednya Instagramnya teman-teman. Yang selanjutnya adalah tematik. Kalau untuk tematik sendiri ini lebih cenderung seperti hari raya, hari kemerdekaan, hari Pancasila dan lain sebagainya. Terus untuk hiburan ini bisa teman-teman isi feednya dengan desain teka-teki atau desain quotes dan lain-lain. Terus untuk informasi sendiri ini teman-teman membuat desain berupa informasi, jadi biasanya sih lebih cenderung ke edukasi ya, mengedukasi shopper terhadap atau tentang suatu hal yang mungkin teman-teman sudah ketahui. Nah, yang terakhir adalah tips and tricks. Jadi ini postingan teman-teman yang berisi tentang tips-tips atau yang mungkin yang sangat bermanfaat gitu buat customer. Jadi mungkin tips mencuci baju tanpa meninggalkan noda, atau mungkin tips menyetrika yang benar. Nah, seperti itu masuk ke tips and tricks. Kalau informasi itu biasanya mungkin contohnya kayak, tahu nggak sih bahwa ternyata mentimun itu kandungannya seperti ini? Tahu nggak sih bahwa ternyata tomat itu bisa untuk bla 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 bla. Nah, jadi beda ya antara informasi sama tips and trick. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke hierarki desain. Membuat desain itu tidak semudah yang terlihat ya, jadi banyak sekali kesalahan saat memposting feed. Di antaranya, yang pertama adalah memposting foto yang asal-asalan. Biasanya kan teman-teman ada nih yang punya produk makanan, jadi membuka usaha makanan, tapi teman-teman belum ada ilmu fotografer, jadi kadang itu teman-teman asal foto aja lalu diposting. Nah, itu kurang bagus ya, jadi itu akan merusak tampilan feednya teman-teman sendiri nantinya. Nah, dari Lia ada tips jika teman-teman tidak pandai dalam foto, teman-teman bisa memanfaatkan aplikasi foto untuk menghasilkan foto produk yang cantik. Semakin simple dan produk lebih menonjol, semakin bagus dilihat. Jadi sebenarnya desain itu nggak melulu harus rame ya teman-teman. Teman-teman sebetulnya desain itu lebih cenderung ke fokus apa yang ingin teman-teman posting. Contohnya seperti ini. Jadi teman-teman jika ingin posting sebuah makanan, ya otomatis teman-teman harus fokusin di makanan tersebut. Jangan sampai postingan atau ornamen yang lain itu melebihi atau lebih banyak daripada foto makanan tersebut. Nah, ini maksudnya Lia memanfaatkan aplikasi foto itu apa? Jadi teman-teman bisa download aplikasi foto yang bagus, yang bisa untuk mengedit foto-foto teman-teman. Jadi lebih cenderung ke cahaya juga harus ada tahu, tepat waktu. Jadi tepat waktu saat pemilihan foto juga harus tahu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Kalau foto di dalam ruangan itu seperti apa, foto di luar ruangan itu seperti apa. Jadi teman-teman juga harus belajar tentang foto produk jika teman-teman ingin benar-benar menampilkan foto produk secara story. Nah, jika sudah ada foto produk yang bisa ini disiasati ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman itu sudah ada foto produk yang bagus, tapi teman-teman sekiranya kok backgroundnya kurang bagus ya, jadi teman-teman bisa disiasati dengan menghapus backgroundnya. Lalu teman-teman kan bisa merubah backgroundnya sendiri dengan desain dari Canva. Jadi untuk tampilannya lebih maksimal,
teman-teman bisa fokus mengambil foto produknya aja dan dibuang untuk background-backgroundnya. Yang kedua adalah lebih banyak grafis daripada produk. Nah, grafis di sini adalah elemen terlalu banyak sehingga foto produk tidak mendominasi. Seperti tadi kata Lia, jadi saat teman-teman ingin posting foto produk makanan, maka teman-teman usahakan untuk fokus di foto makanan. Jangan sampai ornamen atau bahan pelengkap di sekitarnya itu jauh lebih ramai dari makanan tersebut. Karena apa? Karena saat teman-teman membuka Instagram terus muncullah feed itu, teman-teman kalau fokusnya di makanan, orang langsung akan fokus melihat ke makanan. Tapi kalau terlalu ramai di sekitar makanan itu, maka orang-orang itu melihatnya hanya sekilas, apa sih ini? Nah, otomatis seperti itu untuk desain yang kurang pas. Kalau teman-teman fokus pada produk atau isi dari feed yang teman-teman kasih, nah itu insya Allah setiap orang yang melihat pertama kali itu langsung fokus tertuju ke produknya teman-teman. Makanya untuk Lia sendiri lebih suka desain yang simple ya, karena semakin simple itu akan semakin membuat orang lebih fokus melihat apa maksud atau apa isi dari postingannya kita tersebut. Yang ketiga adalah garis potong setelah di-grid tidak pas dengan gambar. Ya, ini masuk ke Instagram puzzle ya. Jadi memang banyak banget teman-teman yang kadang suka bikin Instagram puzzle tapi ternyata pas di grid itu nggak pas, dan ada juga banyak juga fotonya itu hasilnya ngeblur, nggak bagus. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti ini. Nah, setelah kita melihat tadi kesalahan-kesalahan saat memposting, kini kita bahas tentang aturan untuk membuat desain yang menarik ya. Yang pertama adalah pastikan pencahayaan bagus saat pemotretan produk. Jadi teman-teman harus tahu juga kapan waktu yang tepat untuk memotret. Biasanya kalau dari Lia sendiri, sepengalamannya Lia, untuk waktu atau golden time, jadi waktu yang bagus saat foto produk itu sekitar jam 9 pagi, 9 sampai 10 pagi, atau jam 1 sampai 2 siang. Nah, itu posisinya memang harus di outdoor ya, jadi benar-benar cahayanya itu benar-benar dari luar. Karena cahaya luar yang alami itu hasilnya sangat bagus banget, beda dengan cahaya di dalam ruangan ya. Kalau untuk di dalam ruangan sendiri itu memang membutuhkan lampu yang benar-benar terang supaya hasil foto produknya teman-teman itu bagus. Untuk hal lain juga bisa teman-teman siasati dengan membuat studio mini sendiri. Jadi teman-teman bisa membuat studio mini sendiri dan memberikan lampu dengan watt yang besar. Jadi otomatis dia akan terang dan hasil produknya juga akan bagus. Yang kedua, foto produk lebih menonjol ya. Jadi desainnya itu difokuskan ke foto produk aja. Yang ketiga, pastikan posisi objek sesuai feed agar tidak terpotong saat di grid. Nah, ini untuk Instagram puzzle ya. Jadi saat teman-teman membuat Instagram puzzle, teman-teman pastikan juga posisinya objeknya itu melebihi garis feed atau tidak. Karena jujur ya, Lia itu sering banget ngelihat postingan yang Instagram puzzle model seperti itu. Itu biasanya kan ada tulisannya tuh. Nah, ternyata tulisannya itu nyebrang dari feed 1 sampai ke feed 2. Otomatis kan kepotong. Sementara dia bentuknya itu nggak terlalu besar. Maksudnya ukuran size-nya itu nggak besar, jadi kecil. Jadi serba salah kalau kita buka satu feed juga nggak bisa baca secara utuh karena kepotong ikut ke feed yang lain. Kalau kita buka by beranda, agak susah juga bacanya karena tulisannya kecil gitu kan. Makanya itu bener-bener fatal banget kalau menurut Lia ya. Jadi untuk teman-teman Lia haramkan ya, memang Lia haramkan untuk membuat postingannya semacam itu. Nah, seperti ini ya kira-kira contohnya. Jangan sampai seperti ini ya. Oke. Yang keempat, gunakan 1-2 font. Nah, untuk teman-teman yang masih belum seberapa paham atau seberapa ngeh memilih font-font yang bagus dan yang tepat, teman-teman cukup pakai 1-2 font aja untuk membuat desain supaya hasilnya nggak rancu gitu ya.
Nah, kalau teman-teman sudah tahu cara memilih font yang tepat, baru teman-teman boleh menggunakan lebih dari 2 font. Yang kelima, pemilihan warna yang tepat antara background dan ornamen maupun tulisan. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang salah saat membuat desain. Jadi desain backgroundnya itu terang, terus tulisannya juga terang juga, ornamen juga terang juga. Nah, itu kurang tepat. Jadi harus ada 3 unsur, ada warna gelap, warna medium, sama warna terang. Nah, ini dipilih aja. Kalau memang backgroundnya gelap, otomatis warna tulisannya bisa medium. Nah, untuk ornamennya bisa pakai warna cerah, atau ornamennya bisa warna medium dan tulisannya warna cerah. Begitu juga sebaliknya. Jika backgroundnya warna cerah, teman-teman bisa menggunakan tulisan berwarna gelap. Nah, ornamennya bisa berwarna medium. Jadi ini dibolak-balik ya. Jadi antara warna gelap, warna terang, sama warna medium, ini harus teman-teman benar-benar gunakan. Karena banyak banget postingan itu yang kurang tepat. Udah backgroundnya terang, tulisannya juga terang, akhirnya nggak keterbacaannya itu kurang. Jadi saat teman-teman melihat feed seperti itu, otomatis kan nggak langsung fokus tulisannya, karena keterbacaannya tadi kurang, pemilihan warnanya tadi yang kurang tepat. Yang keenam adalah pastikan ukuran teks serasi. Nah, maksudnya di sini adalah kadang kan teman-teman posting ada subjudul, ada judulnya, ada isinya juga. Nah, itu harus diperhatikan juga. Jangan sampai judulnya, andaikan judulnya size-nya 60 pt gitu ya, ternyata isinya 20 pt. Nah, itu kan kekecilan. Minimal isinya bisa teman-teman kasih 45 pt atau separuhnya 30 pt. Jadi harus seimbang, jangan sampai yang satu besar, yang satu terlalu kecil. Nah, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Baik, itu aja penjelasan Lia, kurang lebihnya mohon maaf, dan selamat untuk mencoba ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.